Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Tetap sehat ya. Nah, berjumpa lagi bersama Bunda Fitri. Kali ini Bunda ingin bercerita tentang apa itu air. Nah, sebelumnya teman-teman perlu tahu dulu nih, kalau air itu memiliki manfaat yang sangat penting bagi kita makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan juga tumbuhan yang ada di muka bumi. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus tahu nih, apa aja sih jenis-jenis air. Bunda mau sebutkan beberapa ya. Nah, yang pertama itu ada air sungai. Air sungai itu merupakan aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju ke hilir. Nah, yang kedua itu air laut. Air laut itu rasanya asin karena mengandung garam ya teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa jumpai di pantai. Yang ketiga itu ada air danau. Nah, air danau merupakan merupakan air yang rasanya tawar. Nah, tapi ada juga kok yang asin, tapi lebih banyak tawar. Nah, danau sendiri merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air. Lalu ada air hujan. Air hujan merupakan titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Nah, air hujan sendiri turun dari langit membasahi permukaan bumi. Yang kelima ada air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di bawah lapisan tanah. Cara mendapatkan air tanah itu bisa dengan membuat sumur dan mencari titik atau sumber air. Yang keenam ada air salju. Air salju itu hampir mirip nih dengan air hujan teman-teman, tapi bedanya suhu udara di sekitarnya lebih rendah, sehingga titik air berubah menjadi es dan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk kepingan es yang sangat lembut, sehingga disebut dengan air salju. Setelah kita mengetahui jenis air, kita juga harus tahu nih apa aja sih manfaat air. Nah, manfaat air yang pertama itu untuk keperluan rumah tangga. Nah, yang pertama tentunya untuk mama memasak, untuk teman-teman minum, untuk mandi, untuk mencuci baju, mencuci piring, buah, sayur, dan lain-lainnya. Kemudian manfaat air yang kedua itu untuk irigasi pertanian. Nah, irigasi pertanian merupakan proses yang dilakukan oleh petani untuk mengairi lahan pertanian agar tanaman bisa tumbuh dengan subur. Nah, kemudian ada manfaat yang ketiga, yaitu bermanfaat untuk peternakan juga teman-teman. Jadi air juga bermanfaat untuk hewan-hewan untuk kelangsungan hidup, terutama hewan ternak. Bisa untuk minum, bisa untuk makan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, manfaat berikutnya adalah untuk pelayaran. Nah, di sini maksudnya sebagai sarana transportasi untuk mengangkut orang atau barang melalui jalur perairan. Sudah tahu kan apa aja manfaat air? Nah, sekarang Bunda ingin bercerita lagi tentang cara melestarikan air. Perlu teman-teman ketahui, cara melestarikan air itu ada berbagai cara. Yang pertama, dengan cara menjaga lingkungan. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan, atau membuang botol bekas obat-obatan atau bahan kimia lainnya ke tempat yang tidak semestinya. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya ya teman-teman, atau yang sudah disediakan. Yang kedua, bisa menghemat penggunaan air dengan cara yang pertama, tidak perlu menyalakan keran air secara terus-menerus apabila tidak digunakan. Jadi dimatikan ya teman-teman. Kemudian kalau lagi mandi nih, teman-teman gak usah mandinya terlalu lama. Mandinya cukup dengan singkat dan bersih. Nah, jadi gak perlu boros air. Setelah itu, bisa menggunakan air bekas mencuci pakaian untuk menyiram halaman atau mencuci kamar mandi. Jadi nggak perlu menggunakan air yang baru. Oke, nah yang ketiga, bisa mencegah penebangan hutan secara liar dan melakukan penanaman pohon kembali. Nah, maksudnya di sini
kita nggak boleh menebang hutan secara sembarangan. Itu bisa menyebabkan hutan gundul. Nah, kalau dengan menanam tanaman kembali, itu bisa dilakukan langsung di halaman rumah teman-teman, bisa langsung di tanah atau melalui pot. Jadi ada penyerapan air. Nah, Bunda sudah selesai nih bercerita tentang air. Bunda ingin menanyakan sesuatu sama teman-teman yang berhubungan dengan air. Dengarkan Bunda ya. Yang pertama, coba sebutkan apa saja jenis-jenis air. Oke, sudah. Yang kedua, apa saja sih manfaat air? Tadi Bunda sudah jelaskan di depan ya. Yang ketiga, bagaimana cara melestarikan air? Ada banyak ya itu tadi teman-teman. Nanti teman-teman bisa jelaskan secara sederhana, bisa dibantu oleh mama atau papa di rumah. Oke, nah, sekian cerita Bunda hari ini. Nanti kita bertemu lagi dengan tema selanjutnya. Teman-teman tetap sehat, makan yang teratur, tidur yang teratur, jaga kebersihan, dan semoga kita bisa bertemu kembali di sekolah. Kangen ya sama teman-teman dan juga bunda-bunda di sekolah. Oke, nah cukup sampai sekian dan sampai jumpa. Dah.